garis koordinat. Jadi garis koordinat itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu absis, sumbu Y itu ordinat. Pertemuan antara absis dan ordinat itu dinamakan koordinat. Ya, diingat lagi materi kelas SD kalian. Kemudian ada yang namanya tentukan koordinat titik. Ya, soalnya A sampai B sampai C sampai D. Ya, yang B pertama. Yang B itu adalah koordinatnya 4,3. Jadi X-nya ada di 4, Y-nya ada di 3. Jadi 4,3. Kemudian F-nya itu min 8, min 6. X-nya min 8, Y-nya min 6. Perhatikan ya F. Kemudian yang C itu titik A, X-nya itu 7, Y-nya itu 5. Jadi koordinatnya 7,5. Yang C, yang D ya, titik C itu berada di X-nya min 4, Y-nya 4. Jadi koordinatnya min 4,4. Kemudian untuk B dan A atau daerah B dan A itu berada di kuadran 1, C dan D itu kuadran 2, E dan F kuadran 3, G dan H itu kuadran 4. Selanjutnya, masih pada koordinat yang sama, tentukan titik yang terletak pada koordinat. Min 4, 4, 6, min 5, 2, min 8, 7, 5. Jadi ingat, X-nya min 4, Y-nya 4. Berarti berada di titik 4 min 4 itu di titik min 4 ya, berada di titik C. Kemudian 6 min 5 itu berada di titik H. 2 min 8 itu berada di titik G. 7, 5 itu berada di titik A. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y masih pada koordinat yang sama ya. Jadi tentukan jarak titik F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang B pertanyaannya, tentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan jarak titik, berarti kita berpatokan pada yang sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi untuk yang A itu jarak titik F. Jadi sumbu X-nya terhadap sumbu X itu 6 satuan di bawahnya sumbu X. Jadi F itu berada di bawah sumbu X. Jadi 6 satuan di bawahnya sumbu X dan F itu berada di sebelah kiri sumbu Y. 8 satuan di kiri sumbu Y. Selanjutnya, jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X berarti patokannya dari X, nyari A itu berada di atasnya sumbu X. Berarti 5 satuan di atas sumbu X, kemudian dari Y berada di sebelah kanannya sumbu Y, jadi 7 satuan di kanan sumbu Y. Jarak titik terhadap pusat koordinat. Pusat koordinatnya 0,0. Ya, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Masih pada koordinat yang sama, tentukan jarak titik B terhadap pusat koordinat. Jadi patokannya di pusat koordinat kita cari titik B. Berarti dari pusat atau 0,0 mencari titik B itu ke kanan 4 satuan. Ke atas 3 satuan. Berarti 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Titik D terhadap pusat koordinat. Kita mulai dari titik D, dari titik pusat ya, nyari titik D. Berarti ke kiri 7 satuan, ke atas 6 satuan. Jadi 7 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. Jarak titik terhadap titik tertentu masih pada koordinat yang sama. Tentukan jarak titik D terhadap titik C. Berarti kita ngitungnya dari C menuju D. Dari C menuju D itu 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Ya, ingat dari C menuju D, jangan dari D menuju C. Karena
jarak titik D terhadap C. Tentukan jarak titik H terhadap E. Jadi ngitungnya dari E kita nyari H. Berarti 9 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Kedudukan garis. Jadi kedudukan garis itu ada yang namanya sejajar, ada yang namanya berimpit, ada yang namanya berpotongan, ada yang namanya tegak lurus. Ya, jadi dua garis dikatakan sejajar, seperti contoh ini G dan H ya, sejajar itu apabila garis G kita perpanjang, garis H juga kita perpanjang, itu tidak akan pernah ketemu. Jadi itu namanya sejajar. Kalau berimpit, ada satu garis, kita lihat dari atas, itu terlihat satu garis, padahal dia itu dua garis. Itu namanya berimpit ya. Jadi kayak ditumpuk dia, garis G ditumpuk dengan garis H, itu berimpit namanya. Kemudian garis yang berpotongan. Garis berpotongan itu ada dua jenis. Ada yang namanya garis berpotongan aja, ada yang namanya garis berpotongan tegak lurus. Ya, jadi berpotongan itu ya berpotongan. Kalau tegak lurus itu pasti berpotongan, tapi kalau berpotongan belum tentu tegak lurus. Itu dipahami ya. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada koordinat seperti ini. Ada garis hijau, ada garis biru, ada garis merah. Pertanyaannya, tentukan kedudukan garis hijau terhadap sumbu X. Perhatikan garis hijaunya ya. Garis hijau terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang ke kanan dan ke kiri. Berarti kedudukannya adalah berpotongan tegak lurus. Ya, berpotongan pasti selalu tegak lurus, tapi tegak lurus belum tentu berpotong. Kebalik. Kalau tegak lurus pasti berpotongan, tapi berpotongan belum tentu tegak lurus. Selanjutnya, terhadap sumbu Y itu sejajar, karena garis Y dan garis hijau itu kalau diperpanjang tidak akan pernah ketemu atau tidak pernah memotong dia. Ya, jadi kedudukannya sejajar. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis tertentu. Masih pada koordinat yang sama, tentukan kedudukan garis hijau terhadap garis merah. Jadi garis hijau terhadap garis merah itu kedudukannya berpotongan atau bersilangan ya. Kemudian, tentukan kedudukan garis biru terhadap garis hijau. Garis biru terhadap garis hijau itu berpotongan. Berpotongannya tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku. Jadi, bisa dikatakan berpotongan tegak lurus. Jarak garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Masih pada koordinat yang sama, tentukan jarak garis biru terhadap sumbu X. Jarak garis biru terhadap sumbu X berarti kita patokan dari sumbu X nyari garis biru. Berada di atasnya sumbu X sebanyak 2 langkah atau 2 satuan. Jadi 2 satuan di atas sumbu X. Kemudian tentukan jarak garis hijau terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti kita berpatokan di sumbu Y ya, nyari dari sumbu Y ke garis hijau. Berada di sebelah kanannya sumbu Y sebanyak 3 langkah atau 3 satuan. Jadi 3 satuan di samping kanan sumbu Y.